The Iranian president and foreign minister survey a newly opened hydroelectric dam. Saat ini Iran tentunya cukup terpukul atas peristiwa yang terjadi pada minggu kemarin, di mana helikopter yang tunggangi presiden mereka, yakni Ebrahim Raisi, mengalami kecelakaan pada saat perjalanan. Naasnya kecelakaan tersebut nyatanya berhasil merenggut nyawa pimpinan negara Iran tersebut beserta beberapa orang penting lainnya. Tentu kabar ini cukup menjadi pukulan bagi sekutu Iran hingga para pejuang kemerdekaan Palestina di seluruh dunia. Kematiannya yang begitu mendadak membuat publik cukup penasaran terkait presiden Iran satu ini. Bagi yang belum tahu, pria kelahiran 14 Desember 1960 ini memiliki nama asli bernama Ebrahim Rasul Sadati. Ia lahir dari keluarga ulama di distrik Nokhan di Mashhad, kota terpadat kedua di Iran. Menurut sumber, Raisi memiliki ayah bernama Syed Haji yang meninggal pada saat Raisi menginjak usia 5 tahun. Meskipun terdengar menyedihkan, tapi Raisi sejatinya memiliki garis keturunan dengan Nabi. Dalam catatan hidupnya, Raisi memiliki tingkat pendidikan yang terbilang cukup gemilang, meskipun beberapa di antaranya masih dipertanyakan kebenarannya. Memulai pendidikannya pada pendidikan dasar di sekolah Jafadiyeh dan memilih lanjut belajar di Hafsah atau biasa dikenal dengan Seminari Islam. Lalu pada tahun 1975, ia memilih untuk bersekolah di sekolah Ayatollah Boroerji agar bisa melanjutkan pendidikannya di Seminari Qom. Dari Seminari Qom tersebut, dirinya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah Nayab dalam waktu yang cukup singkat. Pasalnya gak berselang lama, Raisi memilih untuk pindah ke sekolah Ayatollah Sayyid Muhammad Mustafi Nezat. Nah, di sini ia gak hanya belajar, tapi juga menjadi pengajar bagi siswa lainnya. Dan setelah itu, Raisi akhirnya berangkat ke Qom untuk melanjutkan studi di sekolah Ayatollah Borojardi. Disinilah Raisi menjadi murid dari beberapa sosok penting di Iran, seperti Sayyid Hussein Borojardi, Morteza Motahari, Abul Qasim Khasali, dan lain-lain. Dan setelah itu, Raisi mengaku sudah menerima gelar doktor di bidang hukum privat dari Universitas Motahari, meskipun pengakuan ini masih diperdebatkan. These people are only in there because they simply try to circumvent sanction. Walaupun pendidikannya selalu dipertanyakan kebenarannya, tapi Raisi selalu berhasil menggait berbagai jabatan strategis di Iran. Terbukti pada tahun 1981, dirinya diangkat untuk menjadi jaksa di Karaj, sebuah distrik di Iran. Bahkan di tahun tersebut, ia juga dipercaya untuk menjadi jaksa di Hamadan dan menjabat kedua posisi tersebut dalam waktu bersamaan. Padahal jarak antar kedua distrik tersebut sejauh 300 km. Namun berkat kerja kerasnya, hanya dalam waktu 4 bulan, Raisi akhirnya diangkat sebagai jaksa di Provinsi Hamadan. Framework for respect to all world religions, concurrently with the war on Islam. Karirnya yang begitu pesat gak membuatnya cepat puas. Terbukti pada tahun 1985, Raisi akhirnya berhasil menggait jabatan sebagai wakil jaksa ibu kota Iran, yakni Teheran. Bahkan setelah 3 tahun, dirinya memegang amanah sebagai wakil jaksa. Raisi kembali dipercaya menerima ketentuan khusus untuk menangani masalah hukum di beberapa provinsi, seperti Lorestan, Semnan, hingga Karmansyah. Dari jabatan-jabatan inilah, dirinya terus mengasah kemampuannya agar mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Hebatnya lagi, karena pada tahun 1989, Raisi kembali naik jabatan sebagai jaksa Teheran. Dirinya dikabarkan mengemban jabatan tersebut selama 5 tahun dan berakhir pada tahun 1994. Baru setelah menjadi jaksa Teheran, ia akhirnya memilih bergeser ke posisi kepala kantor inspeksi umum Iran pada tahun tersebut. Namun setelah lama memegang jabatan tersebut, Raisi akhirnya kembali dipercayakan untuk menjabat sebagai wakil ketua hakim pertama Iran pada tahun 2004 hingga 2014. Dan setelah masa jabatan tersebut, dirinya akhirnya berhasil memegang jabatan sebagai jaksa agung Iran hingga di tahun 2016. Dengan hanya berbekal pengalamannya tersebut, Raisi akhirnya memberanikan diri untuk melangkah ke jabatan yang terbilang cukup strategis di Iran.
NEAP, jabatan presiden. Dirinya akhirnya maju pada tahun 2017 untuk memperebutkan kursi jabatan presiden melawan Hassan Rouhani. Bisa dikatakan, Raisi terbilang cukup kuat pada pemilu di Iran tahun tersebut. Hal ini karena didukung oleh beberapa front, seperti Front Populer Pasukan Revolusi Islam dan juga Front Stabilitas Revolusi Islam. Namun sayangnya, dirinya hanya berhasil memperoleh suara sebesar 38%, sedangkan Rouhani berhasil mengumpulkan suara sebanyak 57%. Setelah kalah dari Rouhani, Raisi akhirnya mempersiapkan diri untuk pencalonan presiden selanjutnya di tahun 2021. Dan benar saja, dirinya akhirnya terpilih di tahun tersebut dengan perolehan suara sebanyak 63%. Akhirnya, dirinya terpilih menjadi presiden Iran selanjutnya dan dilantik pada 3 Agustus 2021. Pada pelantikannya, Raisi berjanji bakal berusaha untuk mencabut sanksi terhadap Iran yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Namun dengan catatan, gak akan membiarkan pihak asing mendikte bagaimana perekonomian Iran dijalankan. My serious suggestion to the US is for them to swiftly fulfill their obligations. Pada akhirnya Raisi pun memimpin Iran dengan berbagai kebijakan strategisnya untuk membawa negara yang dipimpinnya lebih baik. Menurut beberapa pengamat, kebijakan luar negeri Raisi dapat digambarkan sebagai revolusioner pragmatis. Sehingga Raisi menganut poros Iran ke Asia, baik secara geopolitik maupun geoekonomi. Makanya, gak heran jika kepemimpinan Raisi mengarahkan Iran untuk melawan dominasi Amerika Serikat dan Israel. Gak cuma itu aja, Iran juga tentunya terus menjadi negara yang mendorong agar pasukan Amerika Serikat keluar dari wilayah Timur Tengah. Namun faktanya, beberapa kebijakan luar negeri Raisi sama menjabat sebagai presiden gak segitu kerasnya. Hal tersebut dikarenakan Raisi juga berupaya untuk mencari solusi agar Iran bisa berdamai dengan rival lamanya, yakni Uni Emirat Arab, Arab Saudi, hingga Taliban. Gak hanya itu, Raisi pun juga terus mendekatkan Iran ke negara-negara besar Asia yang memiliki pengaruh besar seperti Tiongkok. Tentunya kebijakan ini semata-mata untuk melawan dominasi Barat yang terus masuk ke Timur Tengah. Bisa dikatakan, Iran di bawah kepemimpinan Raisi kini semakin agresif untuk menjadikan musuh mereka menjadi sekutunya. Hal itu terbukti pada bulan Maret 2023 yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Iran dan Arab Saudi yang merupakan musuh lama di kawasan Timur Tengah mengumumkan kesepakatan bersama untuk memulihkan hubungan diplomatik. Tentunya kebijakan ini cukup berani karena seperti yang kita ketahui, Arab Saudi cukup dekat dengan Amerika Serikat. Kedekatan mereka tentunya bisa digambarkan dengan konsep simbiosis mutualisme. Amerika membutuhkan minyak Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi membutuhkan persenjataan Amerika. Namun sepertinya Iran berusaha menggait Arab Saudi agar ikut melakukan perlawanan terhadap dominasi Barat di Timur Tengah. همسایگی یکی از جلوه‌های سیاست همسایگی علاوه بر همکاری‌های تجاری. Selain itu, salah satu kebijakan luar Raisi yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Iran dalam peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Hal tersebut dikarenakan Iran diklaim menjadi pemasok persenjataan bagi kelompok militan Hamas di Gaza. Gak cuma itu aja, berbagai kelompok-kelompok militan pendukung Palestina seperti Hizbullah dan Houthi juga diklaim mendapatkan persenjataan dari Iran. Gak hanya itu, kebijakan Raisi selama konflik Israel dan Palestina memanas, membuat berbagai pihak menganggap Iran makin memperparah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel. Dan bisa dikatakan serangan tersebut menjadi serangan pertama Iran ke Israel dalam sejarah konflik mereka. Akhirnya, serangan tersebut membawa kedua negara tersebut terlibat konflik langsung dan terbuka untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk kebijakan dalam negeri, Raisi terus mendorong agar Iran bisa melawan berbagai permasalahan yang terkait perekonomian negara, seperti meningkatnya pengangguran, menyusutnya kelas menengah, spiral inflasi, sanksi sektor perbankan, pelarian modal, brain drain, merajalelanya korupsi neoliberal dan lokal, perburuan keuntungan dan penjarahan.
Tentunya tantangan tersebut cukup berat dihadapi oleh Raisi pada saat menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin negara. Foreign interference in the region won't resolve any problems. It's a problem itself. I extend the hand of... Namun nyatanya, Raisi juga memiliki track record yang terbilang cukup kelam. Catatan tersebut terjadi pada tahun 1988, di mana pada saat itu, Raisi menjadi salah satu dari 4 orang yang terlibat dalam eksekusi tahanan politik Iran. Dikabarkan tahanan politik Iran tersebut sejatinya berasal dari pendukung Mujahidin Rakyat Iran, termasuk Fedayeen dan Partai Tudeh Iran. Nah, Raisi dikabarkan terlibat dalam eksekusi tersebut yang membuatnya mendapatkan pelanggaran HAM. Gimana enggak? Eksekusi tersebut diperkirakan berlangsung selama 5 bulan dan diperkirakan menewaskan sekitar 2.800 hingga 3.800 jiwa.